Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas berita politik pilihan yang terbaru sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi sekitar politik di dalam negeri yang terkini. Dan dalam video kali ini saya akan memperlihatkan tentang bagaimana seorang Profesor Mahfud MD yang dalam momen podcastnya memberikan pengakuan yang sangat jujur atas perlakuan Presiden Jokowi dan merdunya suara seorang penyanyi legendaris sang burung camar Vina Panduwinata yang dianggap dua-duanya adalah orang-orang yang luar biasa hingga sampai saat ini masih membekas di dalam hati Pak Mahfud MD. Bahkan sampai anaknya Prof. Mahfud sendiri juga diberi nama Vina. Lalu seperti apa Prof. Mahfud menceritakan hal ini? Oke, langsung aja kita cek videonya. Lagunya Vina Panduwinata tentang cinta itu saya suka. Oh, ya. Pak boleh nyanyiin nggak? Masih ingat nggak lagunya? Ya tahu, berdebar hatiku saat ku berkenalan denganmu. Nah gitu-gitu. Iya. Saya suka lagu itu sehingga ketika anak saya yang kedua lahir saya beri nama Vina. Oh, Tapi saking sukanya nih Pak sama lagu itu. Saya terkesannya dengan lagu cinta itu. Dan cuma namanya bukan Vina Panduwinata, Vina Amalia. Vina Amalia, Saya iya. ambil nama Vinanya. Jadi terinspirasi dari Vina Panduwinata, Iya. sang penyanyi lagu, Iya, sang cinta. lagu cinta. Pas banget memang ya Pak, lagu Burung cinta. camar betul. Saking ngefansnya sama lagu itu jadi terinspirasi gitu Pak buat Iya, nama iya. buat putri Bapak. Nah Iya. sekarang nih saya mau nampilin satu video buat Bapak nih, ada hubungannya dengan yang tadi. Langsung aja kita lihat ya Pak videonya. Halo, apa kabar Pak Mahfud? Aduh, senang banget ya. Ternyata Bapak itu memberikan nama anaknya Bapak sama dengan nama saya, Vina. Dan juga saya ingin menyampaikan rasa bangga saya, rasa salut saya atas banyak yang telah dilakukan Bapak dan berikan untuk Indonesia yang pastinya banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan juga kalau boleh nih Pak, jangan lupa dengerin terus lagu-lagunya saya Pak ya. Sedikit saya pengen nyanyi untuk Bapak sekarang. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Salam podcast. Dengan senang hati saya setiap diberi tugas itu ya oke. Karena orang yang beri tugas kan pasti tahu kemampuan saya kan. Ya betul. Misalnya presiden, Pak Mahfud kau kerjakan ini, kau kerjakan ini, pasti tahu bahwa saya bisa di bidang itu. Nggak mungkin presiden menugaskan saya, kamu jadi pilot gitu kan, nggak mungkin kan. Karena saya nggak mungkin bisa. Iya, Pasti ditugasi hal yang bisa saya lakukan. Ya, yang memang Disitulah saya bisa menjadi dilakukan asik. Bapak. Terus kan tadi Bapak juga sempat ngomong itu turun langsung ke lapangan berarti juga bersama dengan Pak Jokowi Pak. Nah selama ini nih Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden Ya. untuk kunjungan kegiatan gitu baik di Ya. dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya. Iya, Ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Dan acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu. Kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri.
Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, Selalu ingat dimanapun itu walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Pak, Menjaga. Bapak Presiden. Menjaga sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman Iya yang terkesan. benar-benar Saya lalu mengesankan. bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam. Kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tapi Pak Jokowi presiden kita yang sering belusukan ya Pak ya, kan Pak Mahfud juga sering kali nih terjun langsung ke lapangan betul. untuk memantau kebijakan pemerintah gitu langsung kepada masyarakat dan Betul. juga berdiskusi sama warga ya Pak ya. Iya betul. Menurut Bapak nih, apa sih sebenarnya pentingnya seorang pembuat kebijakan turun langsung ke lapangan Pak? Oh, itu sangat penting karena terkadang pejabat publik itu kan hanya menerima laporan dari meja kan. Kalau buat oh ya Pak ini laporan begini, datanya begini, padahal itu bohong kadangkala, iya kan? Nah, hebatnya Pak Jokowi itu yang kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun juga, misalnya meresmikan apa namanya lahan pertanian Pak Jokowi kan, wah itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang, karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang, alat-alatnya dikembalikan Iya, lagi. iya, Pak iya. Jokowi tahu itu. Luar Pak biasa Jokowi ya Pak, tahu. karena sering belusukan. Serang belusukan, karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak Jokowi langsung ke rakyat. Ya seperti kemarin ya yang ke Lampung kan. Iya, iya. Hebat Pak Jokowi. Dia mau ke Lampung, udah disiapkan jalan yang bagus. Besok Pak Presiden melihatnya, dia pilih jalan lain. Nah, nggak bisa. Jadi tahu apa adanya Iya, ya Pak tahu ya. apa adanya. Nah itu hebatnya Pak Jokowi yang begitu tuh saya kira luar biasa. Pak Mahfud itu bilang pada satu kesempatan bahwa kritik itu sebenarnya vitamin ya Pak ya. Iya. Dan Pak Mahfud juga sering menjawab undangan dari para oposisi gitu Pak. Iya. Kenapa sih Bapak bersikap seperti itu? Ya begitu, karena kita kalau mau apa namanya menyelesaikan masalah dengan benar pertama harus tahu benar masalahnya, Iya. sehingga orang ngeritik pun harus kita baca kritiknya. Dan saya kan kalau lewat medsos kan saya layani debat juga. Oh Iya. Kanda begini, ini salah ini, didebat lagi, enggak apa-apa. Ada teman yang masa menteri melayani orang kaya gitu, enggak apa-apa saya bilang. Melayani orang kampung, melayani apa, berdebat tentang satu masalah gitu. Lalu misalnya pada kritik, lawan-lawan yang paling keras kepada Pak Jokowi itu saya undang ke rumah juga. Pak Jokowi juga, ya ini asiknya. Iya, Kamu enggak tahu zaman Pak Harto dulu. Kalau kalau orang oposisinya Pak Harto, orang ngelawan Pak Harto gitu, para menterinya enggak boleh ketemu dengan orang itu. Harus ikut memusuhi. Nah, kalau Pak Jokowi enggak. Open ya Pak? Kalau Pak Jokowi itu yang suka ngeritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu udah saya undang ketemu saya dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Iya. Malah Pak Jokowi pernah bilang ketika saya mengusulkan diberi bintang Mahputra lah Pak orang-orang yang sudah berjasa ke negara. Siapa misalnya? Itu Fahri Hamzah dan Fadlizon itu kan dapat bintang Mahputra karena apa? Karena dia pernah memimpin DPR satu periode. Ya sudah kalau hanya dia kata Pak Jokowi. Ketika dia sedang sangat kasar sekali ngomong Pak Jokowi. Diberi bintang Mahputra. Malah Pak Jokowi sambil bergero kata gitu. Carilah orang yang berprestasi, yang kritis tapi pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar kepada Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung tidak diusulkan gitu. Tapi bukan dengan nada marah, dengan nada ngejek gitu. Itu dengan serius bergurau tapi bukan ngejek gitu. Iya. Nah, terbuka Pak Jokowi. Saya dengan lawan-lawannya Pak Jokowi, dengan Rizal Ramli, sering ketemu dengan Said Didu, dengan Rocky Gerung, siapalah yang kritis, semua saya temui dan Pak Jokowi tahu tidak. Bisa tahu banyak point of view ya Pak Iya, ya. iya. Tapi kok bisa Bapak sesantai itu Pak menanggapi semua hal itu Pak? Ya, nggak tahu ya. Saya ya biasa-biasa saja menghadapi hidup ini, santai-santai saja lah. Kenapa mau tegang-tegang? Gitu? Lebih baik menjalani semuanya dengan santai karena ya semuanya temporary juga ya Pak ya. Iya betul. Iya. Gitu aja. Itu kalau misalnya sering banget turun langsung terjun ke lapangan kayak gitu Pak, Bapak suka takut dibilang pencitraan nggak sih Pak? Nggak apa-apa. Saya sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Setuju Pak. Kecuali
ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang lain. Kalau agar saya dinilai baik oleh masyarakat kan tidak apa-apa. Iya. Nggak iya. mungkin lah. Dulu kenapa orang sering ngeritik seseorang, itu waktu zaman Pak SBY ya, itu Pak SBY itu bekerja kayak gitu untuk pencitraan. Saya bilang, saya nulis waktu itu yang ngeritik kan Pak Adnan Buyung Nasution. Saya nulis di koran. Kan memang orang harus mencitrakan dirinya bagus. Masa mau buat pencitraan jelek? Iya dong. Kalau saya jadi presiden ya bekerja biar ya rakyat punya gambaran citra ya. Iya. Itu bagus. Itulah video di momen podcast Prof. Mahfud yang memberikan pengakuan secara jujur di publik ini. Berawal dengan pembukaan Prof. Mahfud yang mengatakan bahwa lagunya penyanyi legendaris di eranya yaitu sang burung camar Vina Panduwinata tentang cinta itu menjadi kesukaannya, hingga Prof. Mahfud menceritakan kalau nama anaknya sendiri juga diberi nama Vina. Sementara mengenai Presiden Jokowi, Prof. Mahfud juga mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga sekalipun lagi berada di dalam forum-forum internasional, hingga Prof. Mahfud sempat kaget dengan disiplin waktunya yang dipakai buat ibadah oleh Pak Jokowi. Sampai dalam podcast itu juga Prof. Mahfud dengan senang menceritakan kronologisnya seperti yang ada dalam video tadi. Nah, pada dasarnya kalau menurut saya Prof. Mahfud ini adalah memang orang yang secara pribadi saya sendiri selama ini mengagumi atas langkah-langkah bijak yang sudah diambilnya. Mudah-mudahan saya juga berharap barangkali nanti Prof. Mahfud masih bisa dan masih bersedia juga untuk sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi bersama Prabowo buat bangsa dan negara ini. Nah, inilah cuplikan dari potret panggung perpolitikan terbaru di tanah air kita saat ini. Oleh karena itu, saya cuma bisa berpesan bahwa sebenarnya politik itu bukanlah sekedar tentang kekuasaan, tapi politik itu adalah lebih tentang bagaimana para penguasa itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh kesejukan dan harmonis. Dan yang lebih penting lagi buat kita semua adalah tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara ini demi masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.